Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus ini akan mengerjakan 3 hal. Yang pertama, kita akan diberikan 5 jawatan, salah satu dari 5 jawatan. Ada 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, pengajar, gembala, saudara. Yang kedua, Roh Kudus ini akan memberikan kita minimal 1 dari 9 karunia Roh Kudus. Dan ini harus kita terus kerjakan sampai memperoleh karunia yang paling utama. Banyak, ada 9 karunia Roh Kudus, terus kita kejar. Ini kalau diumpamakan ini talenta, saudara. Ada yang memang dipercayakan banyak talenta, ada yang sedang-sedang saja, ada yang hanya dikasih 1 talenta. Nah, biasanya orang yang sedikit itu pula yang enggak mengerjakan, saudara. Nah, nanti kita lihat ya, 9 karunia Roh Kudus. Dan yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus adalah memampukan kita menghasilkan 9 buah roh. Di dalam Galatia 5 itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri, 9 buah roh. Nah, kita lihat dulu saudaraku ini kasih Tuhan. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka kita harus mengalami 2 macam pembaptisan. Kembali di dalam Kisah Para Rasul pertama tadi, ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa kalau kita rindu untuk masuk sorga, Yerusalem sorgawi, maka tidak bisa ditawar-tawar, kita harus mengalami 2 macam pembaptisan. Yang pertama, baptisan air, baptisan selam, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Memang sebenarnya dia tidak perlu dibaptis karena dia tidak berbuat dosa. Tapi dia memberi teladan bagi kita. Biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah seharusnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptis selam itu yang pertama. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Nah, jangan berpuas hanya baptisan air. Masih suasana halaman. Harus mengalami baptisan yang kedua, baptisan Roh Kudus, supaya ada kuasa. Kalau enggak nanti bisa-bisa seperti Yudas Iskariot. Dia selalu bersama dengan Yesus, selalu melihat Yesus, bercengkrama dengan Yesus, tapi dia gagal, saudara. Tidak menerima baptisan yang kedua. Yuk kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, perhatikan. Yesus menjawab Nikodemus, ya. Karena pada saat malam-malam Nikodemus mau belajar apa sebenarnya yang dibawa oleh Rabi Yesus ini, seperti apa sebenarnya. Dan ketika itu Yesus katakan, kalau kau mau masuk ke dalam kerajaan Allah, harus dilahirkan dari air, menunjuk baptisan air, dan dilahirkan dari roh, baptisan Roh Kudus. 2 hal ini, saudara. Jadi saya mau sampaikan dulu, ada 3 alasan kenapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus, ya. Ada 3 alasan kenapa kita harus mengalami pembaptisan Roh Kudus. Yang pertama, orang yang tidak memiliki Roh Kudus, firman Tuhan katakan, bukan milik Kristus. Wah, bahaya. Ternyata sebegitu pentingnya Roh Kudus ini, saudara. Siapa yang tidak memiliki Roh Kudus, firman Tuhan katakan, bukan milik Kristus. Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Nah,
Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, inilah dia saudara. Makanya kenapa sulit kita bertobat? Banyak orang sulit untuk bertobat, tahu dia yang benar, tapi sulit rasanya melakukannya karena tidak dipenuhi Roh Kudus. Karena daging kita selalu cenderung membawa kita kepada dosa. Daging makanannya selalu ya berbuat dosa. Perkara lahiriah, saudara. Itu yang bisa menggemukkan daging, menyehatkan daging. Ini tuh perkara-perkara lahiriah, perkara daging, saudara. Tapi supaya kita mampu ya disebut milik Kristus, maka kita harus memiliki Roh Kudus, saudara. Sebab jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Yang kedua alasannya kenapa kita harus dibaptis Roh Kudus, Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat 11. Ya. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, ketika Roh Kudus ini berdiam di dalam kita, maka sekalipun nanti Tuhan izinkan kita mati, meninggal, saudara, tapi oleh Roh Kudus inilah yang membuat tubuh fana kita ini hidup, saudara. Coba perhatikan ya, membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh apa? Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus ini, orang yang nanti memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, nanti ketika Tuhan Yesus datang, dibangkitkan, saudara, oleh Roh Kudus itu, saudara. Menyongsong kedatangan Tuhan di awan-awan permai. Jadi sebenarnya meninggal ini hanya beristirahat. Beristirahat. Nanti bangkit untuk menerima hidup yang kekal itu, saudara. Masalahnya jangan sampai kita beristirahat di Hades. Nah itu belum masuk neraka pun masih di dalam tahanan udah menderita, saudara. Seperti orang kaya itu, saudara. Kehausan. Tolonglah Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencemplungkan tangannya ke dalam air. Cucukkan ke lidahku, aku sangat kehausan di sini, katanya. Ada jurang, saudara, nggak bisa. Masih kenal dia sama yang masih hidup, saudara. Aduh, berleha-leha mereka. Seandainya bisa aku peringatkan mereka. Nah ini, saudara. Jadi sebegitu pentingnya baptisan Roh Kudus ini, saudara. Yang ketiga, Roh Kudus ini adalah jaminan, garansi. Garansi untuk kita memperoleh upah daripada Tuhan, itulah masuk surga. Tanpa Roh Kudus tak ada jaminan. Tak ada jaminan berarti keselamatan kita belum pasti. Kalau mau pasti masuk surga, harus penuh Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Coba 2 Korintus pertama ayat yang ke-22. 2 Korintus pertama ayat yang ke-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, kan Tuhan Yesus sudah berjanji nih, aku kembali kepada Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan tempat. Sudah kita hitung berapa lama Tuhan Yesus sejak dia naik ke surga, saudara, sampai sekarang. Sebegitu lamanya, 2000 tahun Tuhan Yesus, 2000 tahun lebih Tuhan Yesus
untuk mempersiapkan tempat. Oh, berarti begitu dahsyat dan begitu luar biasa indahnya ya surga itu, saudara. Dia siapkan tempat yang indah, sampai sekarang belum siap-siap, saudara. Karena kalau udah siap, pergi kita ke sana. Kan begitu. Aku mempersiapkan tempat ini. Sekarang tinggal kalian siap-siap. Supaya nanti gitu udah siap rumahnya, jadi ayo sama kita. Selama-lamanya di surga, saudara. Udah 2000 tahun, berarti luar biasanya indahnya kota mempelai itu, saudara. Lagi dipersiapkan secantik mungkin. Lantainya semua, wah. Luar biasa indahnya nanti, saudara. Sedang mempersiapkan tempat. Tapi yang penting bagi kita, jaminan ini harus kita pegang, saudara. Kalau nggak ada jaminan, ya bagaimana, saudara? Roh Kudus menjadi jaminan yang telah disediakan, sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saya mau katakan, penuh Roh Kudus ini adalah harga mati bagi orang percaya, saudara. Coba katakan dulu dengan bersuara, saudara. Roh Kudus ini harga mati bagiku, saudara. Katakan, harga mati. Artinya nggak bisa ditawar, saudara. Orang yang tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, wah, kehilangan jaminan, saudara. Ini dia, saudara. Ada orang sudah menerima karunia Roh Kudus, sudah menerima baptisan Roh Kudus, jangan sampai undur. Kalau undur berarti jaminannya hilang, saudara. Bahaya. Nah ini makanya tugas kita sekarang kalau sudah menerima karunia Roh Kudus, apa tugas kita? 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Demikian. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Supaya lebih jelas, coba di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 ya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorban, saya ulangi. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah ini, saudara. Tugas kita setelah kita menerima baptisan Roh Kudus ini bisa undur, bisa redup, saudara. Bahasanya tidak diaktifasi dia, tidak dipakai, tidak digunakan, sehingga lama-lama dia redup, saudara. Tidak dikobarkan. Mungkin inilah tujuannya doa 10 malam itu, saudara. Supaya mengobarkan kembali karunia Roh Kudus itu, saudara. Supaya hidup lagi dia, dipakai lagi, saudara. Karena kalau nggak diaktifasi, nggak dikobarkan, ya lama-lama sama kayak handphone tapi nggak dipakai, gitu. Ya nggak ada gunanya, saudara. Tidak diaktifasi dia, tidak hidup dia, saudara. Jadi harus terus dikobarkan, saudara. Haleluya, dikobarkan karunia Roh Kudus ini, saudara. Yuk kita perhatikan, ada 9 karunia Roh Kudus. Nah ini yang mau kita pelajari hari ini. Ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan bagi murid-murid Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-29. Sebentar, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah ini yang pertama. Karunia berkata-kata hikmat. Terus? Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, karunia yang kedua, karunia
berkata dengan pengetahuan. Yang ketiga, terus? Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya, nanti kita bahas ini satu demi satu. Kita lihat dulu ada berapa. Ini yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. nah, karunia kesembuhan. Jadi mujizat kesembuhan itu sebenarnya sebuah karunia dari Tuhan lewat Roh Kudus, saudara. Yang keempat, karunia kesembuhan. Yang kelima, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. ya. Keenam, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. nubuat. Tujuh, Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. ya. Yang kedelapan, Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. terus, Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. nah. Jadi ini Tuhan mau supaya kita terus berjuang untuk mendapatkan karunia-karunia yang paling utama, saudara. Karena di antara semua karunia ini ada yang lebih utama. Coba ayat yang ke-29. Ayat 29. 29. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Ya, jadi semua kita karunianya beda-beda. Bukan semuanya jadi rasul, semua jadi nabi, bukan. Ada kalanya kita hanya mendapat karunia hikmat, tapi kita tidak mendapat karunia pengetahuan seperti itu, saudara. Coba teruskan dulu. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Terus, Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. nah, tugas kita dikatakan di sini untuk berusaha. Nah, jadi untuk mendapatkan karunia itu harus ada usaha kita. Kita gumuli supaya Tuhan tambah-tambahkan karunia Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Nah, tujuan karunia Roh Kudus ini semata-mata untuk pekerjaan pelayanan, memperlengkapi orang-orang kudus demi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita harus terus berjuang. Aku pengenlah, sesuai dengan kegerakan Roh Kudus lah. Apa dia percayakan karunia kepada kita? Ya. Tapi kita harus berjuang juga. Harus kita kita kobarkan, kita aktivasi. Kadang-kadang kita ya tidak diberi kepercayaan karunia Roh Kudus karena kita memang tidak mengaktifasinya. Kita takut, nanti kudoakan nanti si kawan ini nggak sembuh, malu aku. Akhirnya nggak diaktifasi, nggak dikobarkan. Akhirnya begitu, saudara. Ya tidak dikasih karunia itu, saudara. Tugas kita berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Jadi di antara karunia itu ada yang lebih penting, ada yang lebih terutama. Nah, kita bahas dulu ya, satu-satu ya sedikit. Yang pertama itu perkataan hikmat. Karunia hikmat, saudara. Berkata dengan hikmat. Hikmat ini sangat diperlukan dalam pekerjaan pelayanan, khususnya memenangkan jiwa, saudara. Terlebih sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang gembala, saudara, butuh yang namanya hikmat. Hikmat daripada Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa. Lewat hikmat inilah timbul kebijaksanaan. Apa ya supaya bagus? Contohnya Salomo, dia minta hikmat sehingga dia mampu menyelesaikan persoalan itu, saudara. Tanpa hikmat sulit untuk mengambil keputusan yang bijak, saudara. Suatu ketika datanglah ahli Farisi untuk mencobai Yesus, ya. Guru, ini ada koin ini, cemana bolehkah kami kasih membayar pajak untuk kaisar, katanya. Yesus punya hikmat. Dia katakan, gambar tulisan siapa itu? Gambar tulisan kaisar. Berikan
apa yang menjadi milik kaisar, kepada Tuhan berikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ada amin? Hikmat. Ketika seorang perempuan kedapatan berbuat zina, guru, menurut firman Tuhan ini harus kita lempari batu. Bagaimana pendapatmu? Nanti kalau kita lempari berarti kok nggak ada kasih. Kalau nggak dilempari bagaimana? Nggak sesuai firman Tuhan. Yesus punya hikmat. Baiklah kalau begitu. Siapa dari antara kalian yang tidak berbuat dosa? Yang pertama, silahkan. Lempar paling besar batunya. Nggak ada rupanya saudara. Wah gawat juga katanya. Nggak berani saudara. Itulah hikmat. Karena firman Tuhan ini seperti pedang saudara. Seperti pedang. Jangan kita hantam kromo. Pokoknya ini firman Tuhan. Pedang, wah asal cascus saja saudara. Lama-lama bermatian semua orang saudara. Kadang-kadang pedang ini untuk mengorek ada suatu racun, ada satu benda yang harus dikeluarkan di tubuh supaya sehat lagi. Cap, 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 keluarkan lagi. Asal sap, mati saudara. Kurang hikmat saudara. Ya pokoknya firman Tuhan kok sampaikan, mereka nggak terima ya sudah begitu saudara. Wah gawat saudara. Butuh hikmat juga. Sehingga bukan mematikan iman, justru menyembuhkan iman saudara. Itu dimaui Tuhan. Karena kemarin begini saudara. Waktu melayat kemarin saya almarhum Pak Joni saudara. Jadi semua ini memberikan kata-kata penghiburan buat keluarga yang sedang berduka. Jadi ada satu hamba Tuhan, bukan kata-kata penghiburan yang disampaikan, dia berkhotbah soal adat istiadat saudara. Jadi adat istiadat ini yang paling dibenci Tuhan. Sia-sia kalau kita beribadah tapi masih melakukan adat istiadat. Orang sudah mulai kasak kusuk saudara. Dan saya perhatikan raut wajah keluarga sudah lama sekali karena dikasih 10 menit banting setengah jam lebih. Dan saya perhatikan semua udah mulai duduk semua, sudah mulai elus-elus dada, udah mulai geleng-geleng saudara. Dan saya di situ seperti mendapat perenungan saudara. Firman Tuhan itu sekalipun benar dan tepat baik, tapi juga harus disampaikan tepat pada waktunya. Kalau tidak pada tempatnya, segala sesuatu yang tidak pada tempatnya saudara. Firman Tuhan itu bukan lagi justru menjadi berkat, justru malu-maluin saudara. Malu saya jadinya saudara. Nah ini contoh saudara. Artinya kita juga harus belajar. Kan tujuan kita menyampaikan firman supaya orang bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu perkataan kita ini justru jadi sandungan, ngapain lagi kita sampaikan? Kita kasih mutiara kepada babi, justru malah dikejar-kejar, diinjak kita saudara. Dikoyak-koyakkannya kita, itu maksud saya saudara. Memang ada juga firman Tuhan katakan, sampaikanlah firman itu baik atau tidak baik waktunya. Tapi saya rasa jangan hantam kromo saudara. Justru hasilnya justru bukan lagi firman itu menjadi berkat, justru malah jadi bahan olok-olokan saudara. Kan kita tidak mau seperti itu. Oh begini rupanya yang tidak lagi hidup dalam adat istiadat itu. Begini rupanya. Justru jadi malu-maluin saudara. Akhirnya mereka pun jadi antipati. Gak mau laku seperti orang ini. Malu-maluin. Jadi gitu kan saudara. Jadi harus tepat pada waktu, perlu hikmat saudara. Itu maksud saya. Semoga Tuhan yang memberikan pengertian bagi kita. Ya, perkataan hikmat. Yakobus 1 ayat yang 5. Gak usah dibaca. Yang kedua, perkataan pengetahuan.
kemampuan istimewa untuk menyerap pengetahuan Allah sehingga dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung, mampu memahami teks daripada Alkitab ini. Jadi tidak semuanya orang mampu memahami teks Alkitab ini dengan benar. Ini memang sedikit hati-hati kalau apalagi masalah teologi, kalau masalah praktikal mungkin semua orang bisa paham. Tapi hal-hal yang bersifat teologis harus hati-hati. Perlu karunia pengetahuan untuk bisa memahami dengan benar. Makanya dituntut sebagai pemimpin, sebagai gembala, kalau bisa semua karunia ini dia ada, saudara. Itu pula gawatnya, saudara. Kalau bisa sempurna, saudara, tanpa cacat celah. Wah, keluarganya, nikahnya semua tanpa cacat celah. Kalau bisa, saudara. Tidak semua diberikan karunia ini, saudara. Ada orang membaca aja baru satu paragraf udah ngantuk, saudara. Enggak konon lagi untuk memahaminya. Karena untuk memahami satu ini harus konteks keseluruhan. Diperhatikan juga ayat yang lain, saudara. Enggak bisa hantam kromo, nanti jadi sesat. Kan banyak sesat. Yang sesat itu pengajaran-pengajaran sesat tetap menggunakan firman. Enggak usah pengajar sesat. Iblis pun menggunakan firman kok. Tapi tujuannya untuk menyesatkan. Makanya perlu karunia pengetahuan. Enggak bisa kita hanya teks ini aja kita pegang, tapi enggak kita baca yang lain, begitu, saudara. Yang ketiga, karunia iman. Karunia iman ini bukan berbicara tentang aku beriman kepada Yesus, aku percaya kepada Yesus, bukan. Karunia iman di sini berbicara tentang kemampuan untuk percaya luar biasa terhadap firman Tuhan. Contohnya perwira yang ketika dia temui Yesus, Yesus, hambaku sedang sakit itu, bagaimana? Ya udah, ayo kita tengok dia. Enggak usah Yesus, katakan sepatah kata saja. Dari sini aja Tuhan, katakan aja sepatah kata, pasti hambaku sembuh katanya. Heran Tuhan Yesus, dari semua orang Israel ini belum ada yang kujumpai iman sebesar perwira ini. Luar biasa, tercengang-cengang Yesus, saudara. Oke lah, jadilah seperti yang kau katakan, sembuh betul, saudara. Jadi iman di sini berbicara yakin. Tidak semua orang diberi keyakinan. Sering kita dengar firman ragu, mana mungkin. Ragu kita, karena kita lebih pakai logika. Tapi Abraham, sekalipun secara logika firman Tuhan itu tidak sesuai dengan logika apa yang dilihatnya, tapi Abraham punya iman yang luar biasa. Dia percaya, sekalipun dilihatnya istrinya mana mungkin sudah mati haid, gak mungkin lagi punya anak. Tapi karena ini firman Tuhan, aku percaya. Begitu, saudara. Jadi tidak semua kita punya karunia iman ini, tapi harus kita berjuang. Kan tadi tugas kita, berjuanglah untuk memperoleh karunia-karunia yang lebih utama, saudara. Supaya kita memiliki iman seperti Abraham ini, iman seperti perwira itu, sampai kita betul-betul yakin kalau kita punya karunia ini, maka apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itulah yang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang tidak memiliki anak sampai bertahun-tahun, tapi karena dia yakin, dia percaya, dia perkatakan dengan iman, sekalipun aku belum seperti kulihat hari ini tidak terjadi, tapi aku percaya Tuhan. Janjimu pasti digenapi Tuhan. Yakin dia, jadi, saudara. Selalu Yesus katakan, imanmu yang menyembuhkanmu. Imanmu yang menyembuhkanmu. Makanya penting juga respon kita. Jangan ragu-ragu. Orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Saya ketika tersengat listrik itu, saudara, semenjak itu saya terhadap janji Tuhan ini betul-betul, wah memang betul lah, luar biasa Tuhan ini. Enggak pernah ingkar janji, saudara. Ketika dia berjanji, itu semua pasti, ya dan amin. Sehingga kita tidak ragu-ragu lagi, tidak takut-takut lagi kemana-mana. Karena kita percaya Yesus menyertai kita.
Mau naik pesawat, mau naik ini, yang tadinya mau jatuh, tapi karena aku di sini nggak jadi jatuh, saudara. Itu iman kita, saudara. Oh, ada hambaku rupanya di sini, lagi di sini, jangan dia papai, jangan ganggu-ganggu, tenang, diam, tenang semua, aman, lancar semua, saudara. Tadinya mau ada celaka marabaya, busnya ini, bus yang ditumpangi, mau ke Lampung atau mau kemana, tapi karena dilihatnya ada orang benar di situ, jangan singgung, ada hambaku di situ. Pagar menudungi. Begitu, saudara, iman. Karunia iman. Saudara. Yang keempat, karunia kesembuhan. Nah, ini banyak pula yang suka ini, saudara. Padahal ini sebenarnya karunia untuk orang yang belum percaya. Saya selidiki, saudara. Ternyata karunia kesembuhan ini adalah untuk karunia orang yang belum percaya. Nanti kita lihat, saudara. Jadi karunia kesembuhan ini tidak hanya berupa fisik. Ada orang butuh kesembuhan jiwa, jiwanya terganggu. Ada orang yang perlu kesembuhan roh, rohnya sedang terikat. Entah itu lewat dukun, mantra, tenung, jimat yang disimpannya itu bagaikan keterikatan. Perlu disembuhkan. Ada yang jiwanya sedang terganggu, terguncang, itu perlu disembuhkan, saudara. Jadi tidak melulu soal ya jadi sembuh, tadinya sakit ini sembuh. Dan karunia penyembuhan ini, saudara, ternyata saya perhatikan firman Tuhan tidak selalu menghasilkan kesembuhan. Karena jikalau demikian Paulus sebenarnya dia pun sakit. Tapi dia tidak sembuh, saudara. Dan satu ketika dia bersama dengan Teropimus namanya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-20, tapi dia tidak bisa menyembuhkan Teropimus ini, saudara. Coba perhatikan 2 Timotius 4 ayat 20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ya, ditinggalkannya dalam keadaan sakit, saudara. Padahal Paulus ini sudah terkenal mampu menyembuhkan. Bahkan ada nats firman Tuhan, orang muda Eutikus namanya. Kan sudah mati, tapi dia bangkitkan, saudara. Luar biasa. Tapi ternyata kawan sepelayanannya ini tidak bisa dia sembuhkan, saudara. Mengapa? Ya, jadi jangan kita jadi tersandung, ya si kawan itu udah banyak menyembuhkan orang, tapi dia kok malah berobat begitu. Jadi bingung kita, saudara kan? Nah, jangan bingung kita di situ, karena sebenarnya menyembuhkan karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak Roh Tuhan. Jangan jadi jumawa. Ada saya dengar juga kesaksian itu. Dia mampu ketika KKR, banyak yang sembuh, banyak mengalami mujizat. Ternyata hamba Tuhan ini masih hidup dalam perzinahan. Kan gawat, saudara. Loh, aku melayani sembuh kok. Berarti Tuhan mengampuni jinahku. Berarti Tuhan mengampuni dosaku. Buktinya aku sampai sekarang melayani, banyak orang diselamatkan, banyak orang terima mujizat. Berarti Tuhan masih berkenan sama aku. Akhirnya gak bertobat, saudara. Ngeri, saudara. Jadi gereja ini selayaknya adalah bagaikan rumah sakit untuk menyembuhkan sakit rohani. Tapi kebanyakan kadang-kadang kita yang sakit jasmani pengennya sembuhnya di rumah sakit rohani, saudara, di gereja, saudara. Celakanya. Padahal gereja menyembuhkan sakit rohani. Kan penyebab sakit ini beda-beda, Tuhan juga tahu. Ya bagaimana, ngapain aku sembuhkan kau? Orang kau sakitnya memang karena ulahmu sendiri, kata Tuhan. Enak kali, memang kau yang gak menjaga pola makan. Olahraga malas. Makan hantam kromo, saudara. Saya hobi makan, saudara. Asal istri saya nggak habis makan, saya yang habisi, saudara.
Apalagi pertemuan keluarga besar saudara. Kami makan berapa orang itu kan? 13 orang, banyak sisa, wah siapa ini yang bisa ngabisin? Biasanya orang ini langsung ingat saya saudara. Kasih Syabram. Masih ada lagi, oke. Sampai Krishna begini-begini saudara. Masih muat luar biasa. Makanya timbangan saya naik saudara, melambung tinggi saudara. Tapi saya bertobat saudara, sudah turun 5 kilo. Oh gawat juga kalau begini. Karena sudah mulai waktu itu saya tiap pagi sakit kaki, tumit saudara. Loh kok gini, jalan gini-gini saudara pagi, masih muda. Iya gawat ini. Wah, mulailah pola hidup sehat. Jadi jangan kita mau jalan pintas, shortcut. Di gereja aja datang kesembuhan, langsung pulih lagi supaya bebas lagi makan Indomie, bebas makan bakso. Kalau nanti sakit tinggal datang ke gereja, sembuh dalam nama Yesus. Enak kali kata Tuhan. Berjuanglah, udah hidup di pengajaran kok. Karunia kesembuhan untuk orang yang belum bertobat, belum percaya Yesus. Biar dilihatnya, wah luar biasa. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namanya. Jangan kita gunakan itu untuk bebas kita berbuat dosa. Pokoknya tinggal datang ke gereja sembuh lagi lah. Di mana kuasa itu? Enggak mantap gerejanya. Gereja jadinya salah saudara. Jadi kita juga perlu koreksi diri kita. Junk food memang enak saudara. Saya suka kebab, burger segala, padahal itu enggak sehat, tapi cemana enak saudara. Perlu kita batasi. Itu namanya juga hawa nafsu, harus kita patahkan juga kan. Kan kita mau sehat saudara. Karena banyak juga hamba Tuhan ini saya perhatikan jarang yang posturnya yang, contohnya luar biasa kita punya Bapak Gembala yang kasih teladan saudara, sehat saudara. Jasmani sehat, rohani sehat, luar biasa, mantap saudara. Karena kalau jasmani enggak sehat, pikiran kita pun jadi terganggu saudara. Kemudian karunia mujizat, nah ini tahulah ya banyak. Yang keenam, karunia nubuat. Ini adalah kemampuan istimewa untuk menerima menyampaikan pesan Tuhan dalam ucapan yang diurapi Tuhan. Atau bahasa sederhananya, mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Ini nubuat saudara. Ini saya cerita sedikit ya. Dulu saya pernah ke Kabanjahe. Ada teman pelayanan kenal waktu persekutuan di sana. Jadi ayolah datang ke pelayananku, lihat dulu pelayananku di sini katanya di Kabanjahe. Saya ajak Melki saudara. Kalau saudara ingat Melki Siburian. Pergilah kami naik keretanya ke Kabanjahe saudara. Jauh. Saya salah pengertian, saya pikir Sembahe. Dekatnya itu Sembahe, dekat kan? Rupanya salah pengertian saya, Kabanjahe, rupanya jauh lagi. Waduh, capeklah kami naik kereta ke Kabanjahe, saudara. Sampailah di gereja ini, saudara. Jadi ketemu sama ibu gembala di situ. Ternyata ibu gembala itu dia punya karunia nubuat. Dia punya karunia nubuat. Jadi diajaknya kami ikut berdoa, kebetulan ada jam doa di situ, kami ikut menyembah di sana sama si Melki ini, saudara. Ini kisah nyata ini. Berdoalah kami di situ, ikut menyembah, kami perhatikan. Mulailah ibu ini bernubuat, saudara. Ditumpang tanganinya semua, pelayan-pelayan utamanya ini begini, saudara. Dikasih tahunya semua, saudara. Dikasih tahunya, tahu dia, saudara. Jadi makin dekat, kami makin gini-gini juga, saudara. Wah, gawat ini. Apa namanya? Dibilangnya ini. Jadi saudara, sampai kepada si Melki saudara, atau apa dibilangnya saudara? Ada ular yang mengikutimu katanya. Si Melki ternyata diikuti ular katanya. Ular seperti yang mengganggu hidup dia saudara katanya. Terkejut si Melki ini, kok tahu ibu ini? Pantasan aku belakangan ini selalu mimpi-mimpi. Kalau tanya Pak Gembala selalu, Pak Gembala, kemarin tadi malam aku mimpi ini, kemarin tadi mimpi ini katanya begitu saudara. Tahu ibu itu saudara.
Sampailah kepada aku, ini apa pula yang dibilang ibu ini sama aku, pikirku kan. Ternyata aman saudara. Kepadamu diberikan pembukaan rahasia firman yang dalam, katanya ibu itu. Dibilangnya begitu saudara. Waktu itu saya masih dalam kondisi belajar khotbah. Kalau udah jadwal khotbah ketakutan saudara. Sesak napas. Gimana ini bergumul puasa. Bu Gembala tahulah. Kalau udah bergumul, jangan ganggu dulu. Besok mau khotbah, keringatan saudara. Waduh, cuman apa lagi mau dibilang? Aku sendiri nggak ngerti apa yang ku bilang. Begitu saudara. Tahu-tahu dikasih nubuat seperti itu, jadi seperti agak meneguhkan saya. Oh, benarnya itu, amin lah. Begitu saudara. Jadi adanya hamba Tuhan yang dikasih karunia nubuat. Dia mampu. Mungkin seketika itu Roh Kudus seperti ngasih tahu ke dia gitu. Syaratnya ya kita harus berjuang, kita kobarkan. Banyak orang nggak berani. Termasuk kami yang Tuhan kadang nggak berani. Ya nanti nggak sembuh pula, nanti ini pula. Sehingga nggak diaktifasi, nggak dikerjakan karunia itu, nggak dilatih, ya akhirnya nggak berkembang saudara. Amin. 7, membedakan bermacam-macam roh. Sebenarnya harusnya masih panjang saudara. Yang ke-8 ini penting saudara. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ini juga masih banyak umat Tuhan yang mungkin belum memahami tentang bahasa roh ini saudara. Sebenarnya bagaimana ya kan? Kan seperti yang kita lihat belakangan itu sebenarnya apa itu? Bahasa roh bagaimana itu sebenarnya? Dari Alkitab yang saya selidiki ada 2 macam bahasa roh saudara. Ini kita pelajari sebentar. Bahasa roh ini adalah kemampuan ilahi untuk menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, menggunakan bahasa yang ada pada umat manusia. Itu yang pertama saudara. Contohnya ketika di murid-murid di loteng Yerusalem, ketika mereka ada lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap dalam hidup mereka, kemudian mulailah mereka berkata berbahasa roh seperti yang diajarkan roh itu kepada mereka, tapi bahasanya itu adalah bahasa di bumi. Contohnya saya tiba-tiba bisa berbahasa Cina, saya tiba-tiba berbahasa India, berbahasa Arab, begitu saudara kira-kira. Artinya bahasanya itu dapat dimengerti oleh manusia. Itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 ya. Yang kedua inilah yang sering kita lihat belakangan ini. Ini adalah saya katakan bahasa lidah, bahasa roh juga, bahasa lidah. Kemampuan menggunakan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh manusia sehingga perlu ditafsirkan. Kita baca ayatnya 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya, jadi inilah yang belakangan ini sering kita lihat, sikara baba, sikala sandia segala macam saudara. Itu sebenarnya akal budinya tidak ikut berdoa. Yang berdoa adalah rohnya saudara. Rohnya yang sedang berdoa. Diberi kesempatan agar roh kita yang berdoa untuk kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi roh kita yang sedang mendoakan kita, akal budi tidak ikut berbicara, tidak ikut berdoa. Coba 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, yang pertama tadi masih sekarang ini saya lihat jarang lah ya. Saya dengar ada, cuman jarang saudara. Dia bisa tiba-tiba berbahasa Cina, tiba-tiba bisa berbahasa Arab. Tapi sekarang saya lihat jarang. Kebanyakan bahasa lidah sekarang ini. Bahasa yang tidak dapat dimengerti. Yang kalau dilihat orang yang belum percaya seperti orang yang sedang kerasukan saudara.
orang yang sedang gila. Ngapain itu bahasanya sikaraba, sikaraba, sikaraba? Apa itu? Kok jadi kayak orang kesurupan itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada yang menafsirkan. Sehingga itu seperti kata yang sia-sia saja. Makanya Paulus katakan sebenarnya aku selalu berbahasa roh, tapi aku dalam pertemuan jemaat dalam ibadah, aku lebih suka bernubuat, aku lebih suka berbicara dengan bahasa yang dapat dimengerti daripada berbahasa roh tapi nggak ngerti orang, saudara. Jadi dalam pertemuan ibadah, Paulus lebih suka mengucapkan bahasa yang dimengerti daripada bahasa roh. Kenapa? Karena bahasa roh ini sebenarnya untuk membangun diri sendiri. Tidak bisa membangun orang lain. Orang lain nggak ngerti apa yang kita katakan. Karena rohnya yang sedang berdoa. Ngapain saya berbahasa roh? Orang nggak ngerti. Ngapain ini? Jadi dalam pertemuan ibadah Paulus katakan, ya, aku lebih suka, coba ayat 23, ayat yang ke-19. 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Ya, jelas ya. Dalam pertemuan jemaat Paulus lebih suka mengucapkan bahasa yang dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh tapi bro nggak ada yang ngerti, saudara. Ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Nah, ini resikonya, saudara. Agak-agak gila kok, hati-hati kok di gereja itu katanya. Karismatik itu kan. Nanti agak lari pikiranmu. Tahap apa dibilangnya? Sikarabasande, rabasanda. Makanya harus ada yang bisa menafsirkannya sebenarnya. Dalam pertemuan jemaat itu sedang membangun diri sendiri. Tidak terlalu apa itu, saudara. Bukan karunia yang utama itu, saudara. Jadi nggak usah terlalu menggebu-gebu, saudara. Wah, aku harus bisa bahasa roh. Harus bisa, ayo semua bahasa roh. Kalau nggak dikaruniakan Roh Kudus mana, saudara? Bahasa roh. Mau pura-pura lah jadinya, saudara. Sehingga banyak sekarang orang pura-pura bahasa roh. Bara, belajar ya, saudara. Bara. Padahal tidak seperti yang dimaui Roh Kudus. Gak usah kalau nggak dipaksa, kalau tidak digerakkan Roh Kudus, gak usah dia. Nanti saudara punya pengalaman sendiri. Saya pernah punya pengalaman sendiri. Pertama kali saya bahasa roh di Batam, saudara. Panas tangan ini, tiba-tiba ini seperti nyerocos sendiri, saudara. Saya sendiri bingung. Ketika saya berhenti nggak bisa. Saya mau mengucapkan nama saya, gitu lagi, saudara. Itu roh kita yang sedang berdoa untuk kita, saudara. Itulah kira-kira. Jadi supaya nggak bingung lagi kita ya. Ini pura-pura apa cemana ini bahasa roh. Banyak orang sekarang sedang berpura-pura bahasa roh, saudara. Pura-pura bahasanya. Jadi hati-hati. Ini bukan karunia yang utama ini. Karena firman Tuhan juga katakan bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berhenti. Yang terpenting iman, pengharapan, kasih kita terus sampai sempurna, saudara. Itu yang terpenting supaya kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Jangan terlalu berambisi untuk bisa berbahasa roh, enggak, saudara. Biarkan roh itu yang sedang berdoa untuk kita. Kalau memang, tapi jangan juga Paulus katakan, jangan larang orang berbahasa. Kalau ada orang yang berbahasa roh, jangan dilarang, jangan hakimi dia, jangan. Mungkin rohnya sedang berdoa untuk dia, jangan pula kita hakimi. Sok-sokan, palsu lu, jangan, saudara. Biarkan dia, saudara. Kalau ada yang berbahasa roh, jangan kita larang, jangan. Tapi kita sudah jelas tadi lihat ayatnya. Sebenarnya dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti. Nah ini, saudara. Jadi jangan nanti orang menghakimi gereja kita, itu ngapain kok di situ? Gak ada bahasa roh situ. Jarang kami lihat itu. Begitu, saudara. Lihat, ikuti saja firman Tuhan, saudara. Amin. Ikuti saja firman Tuhan. Nah ini banyak lagi yang bisa kita bahas, tapi waktu sangat-sangat terbatas, saudara.
Jadi saya langsung kepada intinya saja saudara. Hasilnya kehidupan orang yang diurapi Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, hasilnya kita akan mampu ya melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan tidak lagi pusing-pusing soal penghidupannya, tidak terlalu terbeban soal perkara-perkara jasmani, tidak begitu terganggu lagi soal kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Karena kehidupan orang-orang yang limpah Roh Kudus juga nanti akan diikuti oleh kelimpahan berkat, saudara. Orang yang penuh Roh Kudus, saya perhatikan dalam Alkitab, diikuti oleh kelimpahan berkat. Dicukupkan segala apa yang dibutuhkan, itu dibekali oleh Tuhan. Mau sampai-sampai jangan bawa apa-apa. Bawa aja sekedarnya saja, enggak usah bawa apa-apa. Siapa yang terima engkau di rumah, udah ucapkan salam. Kalau dia menerimamu, ya terima. Salam itu akan sampai kepadanya. Kalau dia enggak terimamu, salam itu akan kembali kepadamu, katanya. Artinya kehidupan orang yang diurapi Roh Kudus ini maka akan diikuti oleh kelimpahan berkat. Katakan amin. Jangan ragu, saudara. Sampai nanti kita menjadi bulan-bulanan berkat, saudara, bayangkan, bulan-bulanan berkat. Sebaliknya orang yang sudah undur Roh Kudusnya, bulan-bulanan setan. Gawat, saudara. Kalau sudah jadi bulan-bulanan setan, membuat kita menjadi banyak masalah. Sampai kita dijuluki toke masalah, toke arsak, saudara. Karena kemanapun kita pergi kita bawa masalah. Begini masalahku, begitu. Semua kita sebar masalah, semua orang jadi bermasalah, saudara. Kehidupan orang yang diurapi Roh Kudus tidak seperti itu. Bawa berkat, saudara. Menjadi bulan-bulanan berkat, saudara. Bagaimana jadi bulan-bulanan berkat ya? Mau ngelak pun kita berkat tuh ngikut, saudara. Itulah luar biasanya. Tapi ya berjuanglah untuk memperoleh karunia-karunia ini tadi, saudara. Kadang yang kita perjuangkan jasmani aja, itu masalahnya. Padahal Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu nanti ngikut itu, kata Tuhan. Ngikut itu. Doakan pemimpin-pemimpin kita, saudara, yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-17. Gembalalah orang yang bertanggung jawab atas jiwa kita, saudara. Ngeri juga aku bacanya ini, saudara. Ternyata seorang gembala itu kepadanya diberi tanggung jawab atas keselamatan jiwa. Jangan sampai gembala berkeluh kesah atas kita, karena itu tidak akan membawa keuntungan bagi kita. Kita doakan terus gembala kita berjalan bersama-sama, sama seperti Abraham dan Ishak, sama berjalan sehingga mujizat terjadi, saudara. Kalau terjadi keluh kesah, terjadi konflik dan sebagainya, itu tidak membawa keuntungan, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mohon maaf kalau agak panjang hari ini, tapi semoga itu menjadi berkat dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Saudaraku, sedikit saya mau sampaikan lagi, saudara. Beberapa hari yang lalu saya berdoa, saudara, menyembah Tuhan. Jadi ada pesan Tuhan nyata saya dengar, disampaikan kepada saya, Abraham Saragi katanya. Ada beberapa pesan, jadi saya rindu kasih tahu juga semua kepada kita. Siapa tahu ini juga menjadi berkat bagi kita. Karena ini pesan ini dari Tuhan, saudara. Ketika doa penyembahan, saudara. Jadi Tuhan katakan begini, saudara. Tuhan perlihatkan pertolongannya selama ini sama aku, saudara. Diingatkan semua. Kemudian Yesus katakan begini, jangan ragukan soal kasihku padamu. Jangan pernah ragukan soal cintaku padamu. Kau ingat-ingat dari dulu bagaimana perlakuanku, berkatku samamu, katanya. Sampai saat ini kasihku, cintaku enggak pernah bergeser terhadapmu 1 inci pun.
Gak bergeser kasihku samamu, Bram katanya. Kok ingat-ingat pertolonganku selama ini. Jangan ragukan bagaimana cinta Tuhan kepadamu, Bram. Karena 1 inci pun gak bergeser. Sekarang yang perlu kau renungkan, bagaimana cintamu sama Tuhan? Tetap atau enggak? Atau berubah? Itu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kalau soal kasih Tuhan gak usah kita ragukan, saudara. 1 inci gak bergeser, saudara. Sekarang tinggal kita. Yang kedua, pesan Tuhan. Sebenarnya Tuhan bukan tidak mau memberkati kita, mempromosikan kita. Tapi yang menjadi persoalan, dilihatnya kita belum siap menerima berkat itu, saudara. Belum waktunya, kata Tuhan. Belum. Nanti kalau kau sudah siap, kau akan kuberkati, itu kata Tuhan. Yang ketiga, jangan sampai berkat yang kamu terima itu justru menjauhkanmu daripadaku, itu kata Tuhan. Berjuang. Apapun berkat yang kita terima, jangan sampai itu justru membuatmu makin jauh dari Tuhan. Nah, itulah pesan yang Tuhan bagikan kepada saya. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dalam hidupku dengan kuasa. Berkaryalah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan.